Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhurihi wa yu'la darajati wa amdal alaina bisyal karamatihi. Wa khususan man ajazani hadal kitab Syekh Al-Jailani wa masayyihi wa khususan masayyihi wa khususan asyati masjid wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wa arsyadani ila tariqil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin alladzi jaa bisyari'ah wa tariqa wal haqqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Jailani, surat At-Taubah ayat 34-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillahi walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Ya sudah. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, ya, amanu, mereka beriman. Jadi khitab ayat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada para malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini termasuk alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau mereka tidak beriman, ya tidak masuk dalam khitab ini. Itu. Terus apa pesan yang disampaikan oleh ayat ini? Inna kasiron, ya, sesungguhnya kebanyakan, minal ahbari, dari para ahbar. Ahbar pada penjelasan, ya, minggu yang lalu atau sebelumnya sudah disampaikan, ahbar itu
ahli ilmunya orang-orang Yahudi, itu namanya ahbar, ya, itu ahli ilmunya. Kemudian waruhban, ruhban ini sama, yaitu ahli ilmunya orang-orang Nasoro. Oh ini, jadi di sini dijelaskan kalau ahbarohum, ahbar itu ahli ilmunya Yahudi, ruhban itu ahli agamanya Nasrani. Itu. Ini inna kasiron, sesungguhnya kebanyakan, berarti mayoritas minal ahbar, dari ahli agamanya Yahudi, waruhban ahli agamanya Nasrani, layak kuluna, sungguh, ini pakai lam tauhid, layak kuluna, sungguh mereka telah makan amwalan nasi, harta manusia, bil batili, dengan cara batil. Nah, ini menarik ini nanti kalau dikaji, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan, ya, terutama yang pertama tadi terkait alladzina amanu, siapa yang masuk kriteria alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu man amana billah wa rasulihi wa tahaqqaqu, jadi dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, dan tadi yang lainnya wa tahaqqaqu, dan mereka sudah yakin, tahqiq, ya, tahqiq itu sudah membuktikan tentang keimanan, tentang kebenaran apa yang dia imani. Itu namanya tahaqqaqu, mereka tahqiq. Wa tayaqqun, dan mereka ya benar-benar yakin. Yakin itu tidak akan pernah berubah sikapnya. Kalau sudah beriman kepada Nabi, ya bagaimanapun orang yang menjelek-jelekan, orang yang memfitnah, tetap akan beriman kepada Nabi. Ya, begitu juga iman kepada Allah. Sekalipun bagi orang-orang ateis, mereka mentertawakan orang-orang beriman, tapi bagi orang yang mendapatkan hidayah, mereka beriman, ya dia meyakini bahwa Allah itu nyata dan ada. Sebab menurut dalil-dalil Asy'ariyah, ya, melalui sifat wajib 20, yaitu sudah jelas wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi, ya, salah satunya wujud Allah itu ada. Ya, dalil akli naklinya ya jelas. Ya, alam semesta ini ada, ya pasti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Ya yang maha ada. Tidak mungkin sesuatu yang ada bisa wujud tanpa yang maha ada. Maka keberadaan yang ada tidak bisa lepas dari wujud yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini proses, ya, keyakinan. Ya. Bagi orang yang sudah iman dan tahqiq, ya, dengan ajaran-ajaran Islam, ya, ini ada kabar menarik. Ya. Kabar ini sebagai koreksi atas kejadian peristiwa masa lalu. Ya. Maksudnya Al-Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai wahyu yang terakhir,
Sementara ahbar itu adalah para ulamanya Yahudi, ruhban itu ulamanya Nasrani, dan itu berarti mengoreksi terjadinya penyimpangan-penyimpangan ahbar dan ruhban pada masa lalu. Ya. Al-Quran memberikan koreksi, ini berarti fakta di lapangan saat itu ya pasti itu benar adanya. Maka Al-Quran mengkritik. Kenapa ahli agama zaman dahulu, ya kan sebelum ayat ini juga ada Al-Quran sudah melakukan kritik ya terhadap orang-orang yang mengutuskan Uzair. Orang-orang Yahudi yang mengutuskan Uzair sebagai putra Allah. Al-Quran sudah mengkritik soal ini. Begitu juga umat Nasrani ya, yang mengutuskan Isa sebagai putra Allah. Al-Quran mengkritik, meluruskan. Nah, ini ayat berikutnya sama, bahwa kebanyakan dari para ilmuwannya, yaitu Yahudi dan Nasrani, berarti tempo dulu sebelum kedatangan agama Islam, itu kebanyakan mereka telah melakukan penyimpangan, yaitu layak guluna amwalan nas. Ya, mereka telah memakan harta manusia. Terus siapa yang dimaksud ahbar dan ruhban? Ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dijelaskan, al-muwaswisina, yaitu orang-orang yang selalu bisikin dengan ajaran-ajaran li du'afa'il awam, kepada orang-orang awam yang lemah, nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, nggak ngerti kitab-kitab terdahulu, tiba-tiba dikasih ayat ini. Ya, ini du'afaul awam, ini menunjukkan bahwa itu sasaran paling empuk. Nah, di zaman sekarang juga sama. Orang-orang yang menjadi sasaran kelompok-kelompok yang ajarannya tanda kutip itu penuh dengan doktrin dan menyimpang, itu sasarannya juga orang-orang awam. Mereka sulit masuk ke kalangan santri yang sudah punya latar belakang keilmuan dan literasi, sulit mereka masuk. Tapi kalau kalangan anak-anak sekolah umum atau kuliah di kuliah umum, itu mudah untuk dijadikan sebagai sasaran. Nah, dalam memahami ayat ini harus pakai ilmu ya usul fiqh. Ayat ini menjelaskan tentang kritik terhadap ahbar dan ruhban masa lalu. Tapi sebenarnya ayat ini juga mengkritik, yaitu kalau ahbar istilah untuk Yahudi, ruhban istilah untuk Nasrani, ulama istilah untuk umat Islam. Maka ayat ini mafhum mukhalafah dari ayat ini, ya sekalipun secara tekstual tidak ada menjelaskan tentang ulama, ya, tapi mafhum mukhalafah dari ayat ini juga ulama-ulama yang hidup pada zaman sekarang juga termasuk bagian dari kritik ini apabila mereka telah melakukan penyimpangan sebagaimana ahbar dan ruhban terdahulu. Ini yang menemukan makna seperti ini kan ya ilmu pirantinya kan harus komplit. Kalau memahami terjemahan ya ayat ini akan dibuat nimba orang. Oh, ini ternyata dulu ahbar ruhban Yahudi Nasrani begini. Ini kalau menggunakan terjemahan tekstual.
Tapi kalau menggunakan pendekatan usul fiqh bahwa teks ini ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafahnya berarti umat Islam ya sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu ya terakhir, kita sebagai umat terakhir ya, dan ayat ini sebagai rujukan berarti juga ada pesan di balik ayat ini. Cuma kan caranya halus. Al-Quran mengkritik habarnya Yahudi, rohibnya Nasrani. Tapi jangan lantas ulama-ulama atau ustadz-ustadz dalam Islam itu merasa lepas dari ini. Ya. Oh, itu kan ayat itu untuk ahbarnya Yahudi, rohibnya Nasrani. Ini bukan untuk kita. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang yang ngaku ulama tapi perilakunya sama dengan perilaku yang dilakukan oleh ahbar dan ruhban pada zaman terdahulu, yaitu layak kuluna amwalan nas bil batil. Mereka memakan harta manusia dengan cara batil. Jadi menarik ini, penafsiran ahbar dan ruhban ya itu akan terbuka kalau kita menggunakan pendekatan usul fiqh yang bisa ada ruang di situ mafhum mukhalafahnya, yaitu ya para ulama-ulama pada zaman sekarang itu juga masuk. Yaitu orang-orang yang selalu muwaswisin itu orang yang selalu mencekoin, mendoktrin. Kepada siapa? Lidu'afa'il awam, kepada orang yang lemah-lemahnya orang awam. Maka doktrin-doktrin yang menyimpang ya, seperti doktrin bunuh diri, doktrin-doktrin organisasi yang punya hidden agenda tersembunyi, itu pasti sasarannya adalah du'afa'il awam, orang yang paling lemah di antara orang awam. Mereka yang nggak ngerti Quran hadis, yang nggak ngerti istilahnya nahwu shorob, nggak ngerti usul fiqh ya. Ini sasaran empuk, dikasih ayat terjemahan ini maksudnya begini, kotilu diartikan sertek ini harus bunuh. Ini yang disebut muwaswisin. Ini kalau menurut saya terjemahan bebasnya adalah orang yang selalu melakukan indoktrinasi kepada du'afa'il awam. Dia mendoktrin orang awam yang tidak punya basic keagamaan ya, supaya dia ngikutin iramanya. Padahal irama yang dia sampaikan ke du'afa'il awam ini punya aroma sabotase terhadap ajaran yang hak. Ajaran yang hak itu lurus, ajaran Al-Quran lurus, ajaran Nabi lurus, tapi dibelokkan. Ini yang disebut muwaswisina li du'afa'il awam. Karena objeknya, audiennya orang awam yang nggak ngerti agama, dicekokin dengan Al-Quran yang ditafsirkan sesuai dengan kepentingannya, ya. Al-mulabbisina lahum thariqul haq, yang dia menyembunyikan ya dari jalan kebenaran. Ya, bitahdiratil mubtadi'ah ya, dengan berbagai macam tipu daya yang mengada-ngada ya, min tilqa'i nufusihim ya, dari munculnya kepentingan nafsunya sendiri ya. Kasuyukhoh yaitu membentuk ya sebuah apa itu suyukhoh itu ya istilahnya orang yang menganggap sebagai tokoh agama yang disebut ya suyuh ya, suyuh jamaknya sehun itu kan orang yang dianggap sebagai ahli agama.
atau mendeklarasikan dirinya sebagai ahli agama, padahal dari basic keilmuannya lemah. Ya, dicek Quran hadisnya lemah, nahwu shorof lemah, ilmu tajwid lemah, semua lemah. Tapi mendeklar sebagai tokoh agama. Ya. Allati tuharut fi zamanina, yang saat ini sudah menjadi fenomena di mana-mana. Orang nggak pernah istilahnya ketahuan di mana dia mondok mencari ilmu, tiba-tiba mengangkat dirinya sebagai ya seorang imam, mengangkat dirinya sebagai seorang amir, mengangkat dirinya sebagai seorang syekh gitu. Padahal jejak keilmuannya diragukan. Nah, sehingga ketika dia ya memposisikan sebagai suyukhoh tadi, ya apakah dia imam, amir atau syekh gitu ya, tanpa dibekali dengan keilmuan yang mapan, maka yang muncul di dalam dirinya adalah kepentingan hawa nafsunya, yaitu al-muwaswisiyah, membisiki sesuai dengan kepentingannya. Nah, ini kalau kita menemukan zaman sekarang fenomena seperti ini, ya, dia orang awam, nggak ngerti agama, tapi ditokohkan, bahkan dikultuskan. Ini akan sama statusnya dengan ahbar dan ruhban. Itu. Sebab innama gurduhum wa mu'addum ma'mulim. Sebab tujuan mereka orientasinya hanya orientasi duniawi. Dia orang awam, tidak memiliki latar belakang keilmuan, kemudian mendeklar sebagai tokoh agama, pimpinan sentral, ya, kemudian di balik itu ada kepentingan duniawi. Yaitu karena di sini oleh Syekh Abdul Qadir tujuan mereka yaitu tujuan duniawi, mencari harta. Maka ujung-ujungnya dibalik dia menyampaikan doktrin, biasanya itu doktrin yang paling mudah diikuti orang awam, doktrin surga. Kamu ikut aku dijamin surga. Nah itu. Ketika orang awam pikirannya sudah diiming-imingi dengan surga, mereka lebih mudah tertarik. Kemudian setelah itu ya ada prosesi baiat untuk mengikat, ya dia dibaiat seolah-olah baiat ini sama seperti zaman Rasul. Kalau kamu menetapi baiat, kamu akan selamat, tapi kalau kamu ingkar, kamu halal darahnya, kamu halal untuk dibunuh gitu. Nah, ini doktrin ini nyata, fenomena ini nyata. Maka Al-Quran ini ya sudah memberikan isyarat, ya itu karena orientasi mereka adalah amwal, harta. Maka setelah dia mendoktrin dengan baiat, ya kemudian setelah itu ada kewajiban bayar upeti, ya kalau di Islam kan jelas ada infak, sedekah, zakat. Ini kan ada wadahnya. Tapi kalau ini tidak. Nah, ini berarti ya tujuan mereka, orientasi mereka hanya untuk mencari kekayaan pribadi. Ya. Lah, layak kuluna amwalan nas ayyak huduna, mereka telah mengambil amwalan nas, harta manusia, bil batili, dengan cara yang batal. Gimana cara mengambil harta manusia dengan cara yang batal? Yaitu ya adanya paksaan-paksaan. Kalian harus setor upeti sekian. Kalau enggak, kalian tidak taat. Kalau enggak, kalian tidak taat sama pimpinan. Kalau tidak taat berarti kalian ya akan lepas dari surga yang sudah dijaminkan itu. Nah, ini kalau orang awam yang nggak paham agama kan takut, ya takut masuk neraka.
Padahal ini hanya sebagai strategi, ya. Dan ini sudah disinggung oleh Al-Quran. Jadi bil batil itu cara mengambil harta dari pengikut, dari umat dengan cara yang tidak dengan ridho, tidak dengan keikhlasan. Kalau infak itu kan seikhlasnya. Kalau zakat ada ketentuannya. Tapi kalau mengambil harta dari pengikut dengan ketentuan sekian tanpa sesuai dengan kaidah syar'i, ini termasuk bagian dari bil batil. Sebab kalau dilihat, ditelusuri, ya, pasti ada keterpaksaan, pasti batinnya ada ketidakikhlasan, pasti hatinya tidak ridho. Sementara, ya, syarat orang infak dan zakat itu harus ridho dan ikhlas. Nah, ini karena ditakut-takutin tadi, sudah diikat dengan baiat, kemudian dia wajib mengeluarkan sekian. Kalau tidak ditakut-takutin, nah ini akhirnya mau tidak mau. Nah, ini bahasa mau tidak mau ini terpaksa. Ini berarti tidak ikhlas. Dan ini kalau tidak ikhlas berarti masuk bil batil. Berarti dia menumpuk harta dari umat, dari pengikut dengan cara batil. Sebab dia sudah melakukan, ya, melampaui dari kewenangan apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Ketentuan infak itu enggak ada harus sekian, tidak ada, seikhlasnya. Zakat ada ketentuannya, itu, ya. Ini sudah di luar itu, berarti ini yang disebut bil batil. Kenapa? Karena ada keterpaksaan, itu. Wajib iuran sekian, sekian. Padahal dia anaknya mau makan nggak ada, buat beli beras istrinya nggak ada, tapi karena ada kewajiban mau tidak mau. Membayar anak buat sekolahnya nggak ada, tapi ada kewajiban mau tidak mau. Nah, ini yang disebut bil batil, karena ada ketidakridhoan dari yang bersangkutan. Ini yang disebut layak kulun nas bil batil, ya. Kemudian selanjutnya, lah ini menarik. Bil batil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dijelaskan, ai bitarwijil batil azzai allati ibtada'uha bila mustanadin lahum. Jadi mereka melakukan cara-cara yang batil yang dia buat-buat, ya, alati ibtada'uha, yang mereka bikin sendiri. Ketentuannya kamu harus sekian persen, kamu harus sekian, terus bikin surat pernyataan tanda tangan. Nah, ini kan keterpaksaan. Ini termasuk alladzi ibtada'uha, dia bikin aturan yang di luar aturan agama, ya, ini dipaksakan, ya. Bila mustanadin lahu, mustanadin bila tanpa ada mustanad, sandaran. Artinya mereka melakukan itu tanpa memiliki dasar ilmu yang diperoleh dari guru dan gurunya. Itu. Lah ini yang berbahaya. Wa yasudduna, dan mereka berpaling. Ya, ayusrifuna, mereka berpaling, wa yudilluna, dan mereka menyesatkan, abatilahum, kebatilan mereka, watal bisatahum, dan mencampur adukkan mereka, du'afa al-anam, terhadap orang-orang yang paling lemah di antara manusia. Itu. Jadi mereka menjadikan sasaran program dia ini, ya, sasaran itu siapa? Du'afaul anam, yaitu orang-orang lemahnya dari manusia, komunitas. Ya tadi
lemah itu maksudnya orang yang nggak ngerti agama, nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, pokok iki omongan ini, aturan ini ya kudu ngene. Ya padahal aturan ini dibuat-buat sendiri ya tanpa sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam agama Islam. Maka ini termasuk bagian dari wa yasudduna, mereka berpaling ansabilillah, dari jalan Allah. Bagaimana orang yang sudah mengeluarkan mengikuti aturan tadi? Setiap bulan harus setoran sekian. Ternyata penggunaannya tadi ya tidak sesuai dengan penggunaan standar infak, zakat, sedekah. Kalau di Indonesia sudah ada lembaga-lembaga yang modern yang memiliki track record yang akuntabilitasnya cukup bagus dan transparansinya juga jelas, seperti ya ada Basnas, ada Lazisnu, ini ya diaudit oleh akuntan publik, artinya bahwa mereka amanah dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyalahgunakan. Nah, bagaimana kalau setoran-setoran ini yang menjadi pundi-pundi untuk kepentingan diri sendiri? Nah, inilah yang dikritik, layak kulunan amwalan nas bil batil, dia sesungguhnya memakan harta manusia dengan cara yang batal. Ya, ini. Jadi ayat ini menarik. Du'afaul anam, ini ternyata yang menjadi sasaran mereka ini adalah orang yang lemah dari sisi ilmu. Ya, ini udah lemah ilmu, lemah harta lagi. Ya, lemah harta masih diwajibkan setoran lagi. Nah, ini kasihan banget ini ya. Maunya pengen mengenal Islam, mempelajari Islam yang baik, ternyata kok salah jalan, kok ternyata ya dia merasakan keterpaksaan, merasakan ketertindasan. Apakah ini ajaran Islam? Gitu. Karena dengan aturan-aturan tadi ibtada'u bila mustanadin, yang dia bikin sendiri tadi tanpa memiliki sandaran yang jelas. Nah, ini yang disebut cara-cara yang tidak memiliki dalil, dan ini ya setengah memaksa, ya tanda kutip, ya istilahnya bahasa itu ya memeras. Nah, ini yang disebut layak kuluna amwalan bil batil. Jadi kalau ada orang memaksakan kehendaknya ya mencari ya sumber dana dari umat dengan cara memaksa, dengan cara bikin aturan-aturan yang memaksa orang, mau nggak mau harus setoran, ini sama saja termasuk layak kulun amwalan nas bil batil. Maka harus sangat hati-hati. Ya, bagaimana dengan para ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama tarekat ya di dalam memahami ayat ini? Di dalam ilmu tasawuf sudah diajarkan namanya warok dan zuhud. Kalau yang namanya seorang yang sudah kenal ilmu tasawuf, mempraktikkan ilmu tarekat, itu sudah kenal namanya ilmu zuhud. Zuhud itu tidak meletakkan harta di dalam hati. Bagaimana mungkin orang yang sudah punya sifat zuhud sampai bikin aturan yang tujuannya untuk memperkaya diri? Gitu. Kalau orang sufi yang sejati tidak mungkin. Ya. Kemudian selain itu, ya mereka juga memiliki sifat warok. Warok itu menjaga diri dari barang-barang yang haram dan subhat. Bagaimana mungkin seorang sufi yang warok mau makan harta orang yang di dalam batinnya itu ada keterpaksaan?
Seorang yang alim, alamah, ahli zuhud, ahli warok, pasti tidak mungkin mau memakan harta orang yang di dalam hatinya ada keterpaksaan. Apalagi ini dipaksa dengan sistem. Nah, ini bedanya ya antara sufi yang benar-benar sufi atau ya pura-pura sufi. Kalau sufi sejati pasti warok zuhud ya, ini benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin sampai melakukan upaya-upaya yang tidak dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada komunitas yang melakukan hal-hal demikian, ini sudah diingatkan oleh ayat ini. Jadi jangan sampai kita mudah menunjuk, oh dulu ahbarnya Yahudi begitu, ahbarnya ruhbannya Nasrani begitu. Ayat ini ada makna di balik itu, yaitu ulama-ulama yang ngaku ulama-ulama pada zaman sekarang, kalau dia melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh ahbarnya Yahudi, ruhbannya Nasrani, statusnya sama, yaitu memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, ini makna mafhum mukhalafah dari ayat ini. Karena ayat ini bersifat universal. Jangan sampai umat Islam baca ayat ini kemudian yang tangannya menunjuk, oh itu kan ahbar ruhban, itu kan nggak ada ulama gitu kan. Padahal perilakunya ya ada kesamaan dengan ahbar dan ruhban. Nah, ini ayat ini istilah makna ini bisa kita gali itu apabila piranti keilmuan kita itu komplit ya. Ada nahwu sorobnya, ada ilmu balaghahnya, ada ilmu usul fikihnya ya. Kemudian kita juga memahami ya persoalan-persoalan dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijma' qiyas, sehingga wawasan kita terbuka. Oh ini arahnya kemana? Oh ternyata ada kaidah di dalam usul fiqh ya, bahwa ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Ya dari situlah kita bisa mengangkat makna yang tersirat dari ayat ini. Itu. Ya. Mudah-mudahan kita ya tidak seperti itu, dijauhkan dari perilaku seperti itu. Ya, karena kita belajar tasawuf ya dengan thariqah itu tahapan pertama adalah kita mengamalkan zuhud lah. Ya artinya tidak terlalu mencintai dunia berlebihan. Apalagi dengan hawa nafsu, dengan menghalalkan segala cara, ya ini cara-cara ini sudah batil ya. Kemudian selanjutnya walladzina yaknizuna, dan orang-orang yaknizuna yang dia menyimpan adzahaba emas wal fiddata dan perak. Jadi mereka berinvestasi emas dan perak ya, dari sedikit kemudian menjadi banyak ya. Ayat alunha mahzunan, dia menjadikan sebagai simpanan good mahfudon, investasi min ayyi milatin kan ya. Wala yunfikunah, dia memiliki investasi emas dan perak cukup besar tapi tidak pernah mengeluarkan infaknya fi sabilillah, di jalan Allah, tolaban limardatihi, untuk mencari ridho Allah. Jadi dia investasi terus tiap bulan terus, melupakan kalau ada nisab dari emas tersebut ya, zakat infaknya tidak dikeluarkan. Maka orang-orang yang seperti ini fabasyirhum, maka mereka ya berilah kabar gembira terhadap mereka, yaitu apa? Bi'adzabin, dengan siksa alimin yang sangat menyakitkan, mu'allimin faziin,
yaitu siksa yang sangat pedih. Ini alim itu siksa yang sangat pedih sekali, ya. Jadi ini ayat ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita orientasinya sekedar duniawi, ya. Ini kan yakni dzahaba fil fiddah ini kan sebagai makna simbolis, tapi dalam makna sekarang ini kan ya berupa investasi itu. Jadi kalau orang menimbun harta dengan investasi dengan berbagai macam cara, baik berupa itu emas perak maupun dolar, ya dolar masuk dalam memaknai dolar ini kan mafhumnya adalah bisa bermakna kias, gitu ya. Kan dolar di sini nggak ada gitu, ya sama karena memiliki nilai. Ya, dzahab fiddah itu nilai. Barang yang punya nilainya, dolar juga sama, dolar itu ada nilainya, rupiah juga sama, ada nilainya. Nah, mereka disimpan, tapi melupakan infaknya di jalan Allah. Maka orang-orang yang demikian itu, berilah kabar gembira bahwa mereka telah disiapkan oleh Allah, yaitu siksa yang sangat pedih. Ya, bagi yang punya kesadaran, dia akan memperbaiki diri. Tapi kalau orang yang hatinya sudah keras, ya, itu kan bahasanya ustadz supaya kecipratan. Nah, ini hati kalau sudah keras, jadi malah suudon kepada orang yang mengingatkan. Ya, karena hatinya keras dan orientasinya semakin pelit, bakhil, dan kecintaan dunia semakin tinggi. Itu. Padahal kalau dia mati, toh investasi semua tidak ada yang dibawa, yang ada hanya penyesalan, ya. Ayat berikutnya, yauma yuhuma, dan pada suatu hari yuhuma dipanaskan, alaiha, ya, di atas emas dan perak, fi nari jahannam, ya, di dalam neraka jahanam. Ya, jadi pada saat ya mereka dibakar, ya, di atas tumpukan emas dan perak di neraka jahanam, ya nggak bisa membayangkan itu, dipanaskan di atas bara api, ya, yang alaiha, hanya itu kembali kepada fiddah wa dzahab, ya, fi nari jahanam, di neraka jahanam. Wahada mubalagh ini sebagai sigot mubalaghah dari, ya, begitu sangat panasnya kondisi neraka jahanam itu. Fatukwa biha jibauhum, fatukwa, maka disetrika, ya, biha dengan fiddah, yaitu emas yang disimpan tadi. Apa jibahum, dahi mereka, ya, dahinya ya kayak setrika itu, suruh ngerasain. Wajunubuhum, dan lambung mereka, ya naudzubillah minal, dahinya, lambungnya, waduhuruhum, dan punggung mereka. Udah hancur-hancuran istilahnya, ya, dahi ya pasti akan mengelupas, ya, lambung ya pasti nggak kuat nahan panasnya neraka jahanam. Begitu juga punggungnya juga tidak akan mampu menanggung panasnya bara. Hadza ma kanastum, ini loh apa yang kamu simpan itu jadinya ini, gitu. Tapi kan kalau sudah di akhirat sudah nggak ada artinya. Lah ini kita yang masih hidup ini disadarkan peristiwa ini akan terjadi bagi siapapun yang dia menumpuk-numpuk emas dan perak atau investasi hanya untuk memperkaya diri, tidak mau infak di jalan Allah. Ketika diingatkan, dia semakin keras, semakin sombong, gitu kan? Ketika diajak untuk infak sedekah, bahasanya merendahkan. Ya kalau pengen infak, kamu kerja keras dong. Enggak, ya.
Padahal di balik rezekimu itu ada hak dan kewajiban yang harus dikeluarkan. Tapi disadarkan tidak bisa. Karena apa? Merasa ini harta saya. Itu. Lah, ketika dia disetrika tadi, hadza makanastum. Ini loh. Ya, dampak ini loh. Apa yang kamu sembunyikan dahulu itu seperti ini. Li anfusikum, untuk dirimu. Ya. Fadhuku, maka nikmati, maka rasakan. Al yauma, pada hari ini, ma kuntum taknizun, apa yang telah kamu timbun waktu di dunia itu. Jadi dengan demikian kita menyadari bahwa timbunan emas perak atau investasi pada saat di dunia ternyata sama sekali tidak bisa merubah keadaan kita di akhirat kalau investasi ini tidak digunakan di jalan Allah. Maka solusinya, apakah kita tidak boleh investasi? Ya boleh. Caranya ya tadi, keluarkan infaknya, keluarkan zakatnya, sehingga harta yang disimpan itu harta yang bersih. Ya, seandainya nanti diwariskan ke anak cucu, ini termasuk harta yang bersih, yang halalan thayyiban. Tapi kalau yang diwariskan adalah harta, di situ ada zakat yang belum dikeluarkan, infak yang belum dikeluarkan, maka persis ayat ini nanti akan dibuktikan, dirasakan di akhirat kelak. Fadhuku ma kuntum taknizun, rasakan. Ini sebagai akibat atau balasan atas sikapmu yang menimbun emas dan perak atau menimbun harta tapi melupakan infak di jalan Allah. Ya. Jadi dua ayat ini menurut saya ya cukup ya menjadi ilmu bagi kita. Ya. Yang pertama, ya kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah untuk menumpuk-numpuk harta, apalagi dengan cara yang batil, apalagi mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan tokoh agama, mengatasnamakan sebagai amir, mengatasnamakan sebagai imam, tapi hanya dijadikan sebagai alat untuk menumpuk-numpuk harta dengan cara yang batil, yaitu memaksa kepada pengikutnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan agama. Maka resikonya tadi ya, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batal. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang menimbun emas dan harta atau investasi tapi melupakan zakat dan infak. Sebab kalau dia melupakan infak dan zakat, ya dia akan mendapatkan resikonya. Ya, resiko di dunia bisa terjadi, yaitu dengan cara Allah mencabut harta mereka. Dengan cara Allah mencabut harta yang di dalamnya ada harta-harta yang tidak halal itu paling gampang. Ya, kalau dia orang usaha, Allah bikin bangkrut juga gampang. Kalau dia bangga istilahnya pejabat, Allah mencabut jabatannya juga gampang. Jadi ini yang harus kita sadari supaya kita tidak berlebihan mencintai harta dan dunia sampai menggelapkan hatinya. Lah, dua ayat ini sangat penting supaya menjadi bekal kita. Jangan sampai kita tertipu menyalahgunakan kedudukan sebagai ulama, dan kedua juga jangan sampai menimbun harta benda yang melupakan infak dan sedekah, karena dua hal ini adalah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa bisa menapaki jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian malam ini bermanfaat. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.